Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya kaget kemarin ada komentar si kafir mengolok-olok sholat orang Islam. Inilah kalau pendeta terbatas dalam kemampuan ilmu, buta soal Timur Tengah, tidak paham tentang Judaisme, tidak paham tentang Kristen, tidak paham apalagi tentang Islam. Itu dia. Gilbert Lumoindong, si kafir. Saya kaget dengar. Banyak jamaah yang kirim ke saya, ini Ustaz, ada pendeta yang pandang enteng soal sholat. Dia nggak tahu dari Adam sampai ada Malik, dari Adam sampai Rasulullah, semua menjalankan sholat dengan tertib di hadapan Allah. Nabi Isa sholat nggak? Sholat. Nabi Adam saja sholat, Nabi Yakub sholat, Ibrahim sholat. Saya tanya kepada ibu bapak, doa iftitah niat kita setelah takbir yang ajarkan Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Doa dari siapa itu? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dari Nabi Muhammad atau Ibrahim? Ibrahim. Yang merekam doa itu siapa? Yang merekam pertama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim? Pernahkah jumpa dengan Nabi Ibrahim? Mustahil. Siapa tidak pernah? Mengantuk kau ini. Bagaimana mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, ratusan ribu tahun lalu jumpa? Saya ceramah di Kota Padang. Saya tanya Maulid Nabi. Di dalam Quran surah As-Saff, Nabi Isa mengatakan, "Min ba'di ismuhu Ahmad." Akan datang seorang bernama Ahmad. Dari belum datang Nabi Muhammad, Quran surah As-Saff surah 66 ayat yang ke-6 sudah dinubuatkan. Tahu istilah nubuah? Diinformasikan, dirisalahkan akan datang seorang sosok bernama Ahmad. Dalam kamus besar, Ahmad itu Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Isa sampaikan begitu di Padang, saya tanya, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Belum. Al-Quran sudah datang atau belum? Sudah. Buktinya sampai sekarang ada yang tidak soft. Sudah. Tapi Nabi Isa menyampaikannya, Nabi Muhammad belumlah. Jangankan Nabi Muhammad, kakek Nabi Muhammad juga belum. Apalagi Ibrahim kawan, ente mengantuk ini. Lalu saya bilang, dari mana Nabi Isa tahu akan datang Ahmad itu? Andai. Kita hitung ya, Isa dengan Musa 3.500 tahun rentang waktunya. Isa dengan Muhammad 576 tahun. Karena Isa dilahirkan 610 Masehi, Muhammad dilahirkan tahun 571, 20 April tahun 571. Berarti jarak waktunya 578 tahun. Dari mana dan siapa yang memberitahukan kepada Al-Masih Muhammad akan datang 578 tahun nanti? Inilah hebatnya Al-Quran. Inilah teori Al-Quran. Dudukkan Islam itu pada konsep teori dulu, benarkan dalam praktik dan sejarah. Baru anda betul-betul Islam sejati. Ini orang yang mendapat petunjuk, bukan cuma mau kawin. Nanti mentah Islamnya datang ujian sedikit, lari ke kafir. Karena tidak kuat teorinya. Jadi saya bilang, di mana Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Isa? Apakah ada dakwah kita dari Padang yang memberitahukan? Waktu itu saya ceramah di Kota Padang.
Tidak mungkin lah Ustaz, wah memang pintar orang Padang ini. Tidak mungkin lah. Ya bagus lah kalau nggak mungkin. Saya kira Bapak akan bilang, oh pernah Ustaz, Ali Isa pernah ketemu makan dengan Rasulullah di rumah makan Takana Juo. Dan kadang-kadang cerita kawan, ya, susunan itulah yang membenarkan. Saya tanya kepada ibu bapak, doa siapa itu? Doa yang diajarkan Ibrahim, Mawa Musa dalam Quran surah Al-A'la. Jadi penginapan surat Ibrahim, suhuf Ibrahim sampai kepada Taurat Musa, Injil, Zabur sampai kepada Al-Qur'an disempurnakan teorinya menjadi lengkap namanya Al-Qur'an. Kita boleh puasa 30 hari 30 malam. Itu Bapak. Sekarang kita sudah khatam puasa. Khatam Ramadan summa ja'al badahu bisawal. Sawal sekarang. Berapa hari keberapa? 30 Sawal. Besok kita masuki peringatan Jul Ida. Setelah Jul Ida, Jul Ida. Dibayatan bil hajj wa sadaqah wa'da alladhi jahada billahi haqqa jihadi wa badala juga. Jadi itu Bapak. Dan panjang-panjang saya ceramah karena ini adalah pencarian dana. Dan yang kedua Bapak mesti tahu, saya memang tidak tahan panas. Ya, makanya saya masuk Islam. Ya, nanti ini ada ajang pencaharian dana. Silakan ibu bapak berinfak sebanyak-banyaknya, insya Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saya tak panjang lebar ceramah, ya. Bantu saudara-saudara kita, infakkan harta kita, habiskan semuanya. Insya Allah kita di Indonesia habis bagaimanapun tetap masih ada, karena masih kuat. Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bantu saudara-saudara kita, ya. Saya tidak panjang lebar. Sehari ini saya ceramah terus dari sholat subuh, dan kondisi saya yang Bapak tahu bukan dalam kondisi sehat, saya kurang sehat. Ini pun sudah nampak sudah ngos-ngosan. Satu saja saya minta, doakan kami terus untuk berjuang berdakwah. Ya, doakan kami, saya dan istri akan kembali. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak ini dapat menyalurkan dana dengan sebaik-baiknya nanti di Palestina. Ibu bapak percayakan itu atas apa yang kami sampaikan. Yahya Waluni ini bukan orang sembarang juga, orang panggil untuk ceramah. Saya selama ini bapak tahu tak pernah ada konsep mengibarkan bendera Islam, karena perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Beruntung antum bisa panggil saya, bawa saya ke sana kemari untuk berdakwah. Biasanya saya berdakwah cuma dengan istri anak. Kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah, kami bukan Naqsabandiyah, kami bukan Al-Wasliyah. You kunut, saya aminkan di belakang pada nama. You tidak pakai kunut, lebih cepat, lebih bagus. Jadi saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, saya Islam. Saya tidak pilih itu, kunut tidak kunut, enggak. Yang penting saya Islam. Jadi saya bukan membawa organisasi Islam, struggle for Islam. Perjuangan kami untuk Islam, apalagi untuk Palestina. Sudah tak ibu bapak? Sudah tak ada harapan hidup di sana. Infrastruktur sudah rata. Bangunan-bangunan sekolah, anak cucu kita nggak bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya dalam metode didaktik untuk mencapai keilmuan dalam tingkat pendidikan. Coba kalau infrastruktur dibangun 10-15 tahun ke depan, bagaimana generasi dari sekarang? Ketinggalan pendidikan. Jadi kita berdoa saja. Kemarin kita semua pilih Anies Baswedan kan? Ya, kelihatan di muka ini. Ya. Kita kalah, saya juga pilih Anies Baswedan, Anies kalah. Yang menang adalah Gemoy. Jadi kalau Anies kalah, Gemoy yang menang, hanya satu sasaran harapan kita. Sesuai dengan gengsinya orang Palestina. Tidak mau dibela oleh Cina,
tidak mau dibela oleh Jerman, tidak mau dibela oleh Belanda, Amerika, Turki, Rusia. Orang Palestina hanya ingin saudaranya Indonesia. Jadi bilang kepada Jokowi nanti, Jokowi turun, Prabowo, Jenderal, singkirkan dulu makan gratis, susu gratis, bawalah bendera Palestina di tengah kerumunan masyarakat Palestina dan Israel, kibarkan bendera itu, teriak, kami bangsa Indonesia menginginkan Palestina merdeka hari ini. Para diplomat yang ada di Timur Tengah pasti akan membangun lobby dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Karena Indonesia sudah berbulan. Ibu bapak, saya bukan seorang diplomat, tapi giroh daripada saudara kita di Palestina itu hanya menginginkan Indonesia. Jadi kalau ada yang di sini bertanya-tanya, kenapa ya kok lama sekali Palestina merdeka? Bukan Palestina lama merdeka, dia tak mau kecuali Indonesia. Coba tanya langsung ke sana. Coba dari tahun 78 konflik ini tidak pernah berkesudahan, tak pernah habis, tak pernah bertepi. Mengharap orang-orang di sana, informasinya belum tentu satu. Banyak yang datang dari Timur Tengah ke Indonesia, bicara di YouTube, bicara di media mainstream, televisi, justru menghina Hamas. Hamas itu terafiliasi, terkontaminasi dengan komunis. Orang ngajar betul itu, munafik semua itu. Hamas itu adalah orang-orang yang tidak hafal Quran, bohong mereka itu. Ini dia dihembuskan di Indonesia. Jadi kelompok munafik ini lebih bahaya daripada kafir. 1000 kafir kita lawan. Di sebelah sini ada 9 juta. Pengurus masjidnya juga 9 juta. Tapi kita tahu di sana Matius 5 juta, di sini Abdullah 5 juta. Kita tahu mana 5 juta yang Islam, yang Abdullah lah. Yang Matius pasti kafir. Sudah tahu. Awas. Yang bahaya ini, yang di dalam kita ini, sholat berjamaah bersama, tikam dari dalam, musuh dalam selimut. Kata Adolf Hitler, munafik itu bagaikan lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas feses, di atas tai, yang dia makan adalah tai. Pemakan tai banyak di negara ini, terutama di Timur Tengah sana. Coba lihat, begitu mau dibantu Palestina, Mesir tutup pintu. Dari sulit, memang susah. Kalau Prabowo turun, Allahu Akbar. Ada kemungkinan, mungkin tidak 100%, tapi 85% pasti merdeka. Karena Cina pasti akan bangun infrastruktur di sana. Cina sudah siap, begitu. Tapi Indonesia ini, makanya saya sangat sesali sekali Anies tidak jadi presiden. Kalau Anies yang jadi, Allahu Akbar, mungkin beliau prioritas ke sana urus Palestina. Jadi kalau kita terus berbulat cari bantuan begini, berapa yang kita dapat? Betul atau betul? Tapi walaupun berapa ini Bapak, tetap $1 yang kita berikan ke sana dimakan oleh anak-anak kecil di sana gorengan, insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita di yaumil akhir. Darah mereka yang tertumpah terhapuskan dengan nilai yang kita berikan melalui nominal rupiah. Bahkan batasnya cuma $1.000, 14 atau 15 juta sehari. Bantu. Ada yang berkelebihan harta, ibu bapak bantu. Saya kira itu. Ini saya mau dengan istri mau langsung ke laundry. Tak ada lagi baju yang bersih. Jadi saya dan istri akan keluar dulu. Kami tidak terbiasa membebani orang. Kami bekerja secara profesional, berdakwah, bertanggung jawab atas hidup dan perjalanan dakwah. Mudah-mudahan doa kita bersama, Palestina segera merdeka, Israel tercerai-berai, Zionis laknatullah tak punya tempat lagi di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal